Tokoh ini seseorang yang sukses kaya raya padahal beliau tidak tamat SD. Tapi diceritakan dalam kisah ini, beliau sukses kaya raya berkat berbakti kepada orang tua. Wais, nah ini yang menarik. Nanti sebentar lagi kita akan bahas, mungkinkah hanya berbakti kepada orang tua bisa sukses kaya raya? Kan biasanya kita sering mendengar sukses kaya raya itu butuh perjuangan, kerja keras, dan lain sebagainya. Ini bagaimana bisa berbakti kepada kedua orang tua yang menyebabkan beliau sukses menjadi kaya raya? Lantas bagaimanakah hubungan kesuksesan kaya raya itu dengan berbakti kepada kedua orang tua? Itu jelas ada hubungan yang sangat kuat. Nanti kita akan bahas setelah kita akan menyimak dari video ini, cerita daripada video ini, bahwasanya ada seorang tokoh yang sukses kaya raya, sukses sesuksesnya hanya berkat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekarang kita simak dulu videonya. Ya, lihat di belakang saya ini koleksi beliau, hanya sebagian dari koleksi beliau ya. Saya tunjukin ini, mungkin di dalam ini aja 100 miliaran nih. Ini ada Ferrari, ini ada Lamborghini, di situ Aston Martin, di belakang itu adalah Maybach ya, dan adalah Jeep Mercy, belum di luar ya, di Lexus, just name it. Yang saya datang seorang tokoh yang perlu kita belajar bagaimana beliau mencapai ini, karena beliau ini enggak tamat SD ya. Ibunya nanti akan ceritakan siapa ibunya, dan beliau ini dulu kalau saya tidak salah pernah jadi kemek angkot dan sebagainya. Tapi sekarang sampai itu punya mall, punya hotel, punya peternakan, punya perkebunan, punya bisnis daging, dia punya tambang. Wow. Dan kita lihat, saya lebih tertarik untuk menyampaikan di sini lagi ya, untuk menyampaikan bagaimana kuda kita satu ini, beliau berasal dari Pariaman, mencapai semua ini biar menjadi inspirasi, dan dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya, ini koleksi beliau. Beliau juga senang banget berolahraga, jogging, sepedaan, pelatnya aja 100 ribu ya. Mendapatkan cara yang luar biasa, kita bongkar beliau, dan beliau melakukan serial foto yang udah basko ya, hidup menikmati hidup. Kemarin baru pulang dari Itali, mari kita melihat lebih daripada sisinya dunia, bagaimana beliau bisa main golf, gila golf ya. Nah, itu dia tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana penjelasan bahwasannya seorang tokoh tersebut berkat berbakti kepada kedua orang tuanya ataupun berkat berbakti kepada ibunya, beliau bisa sukses, berpenghasilan yang luar biasa, punya harta dan lain sebagainya. Nah, sekarang baru kita bahas, mungkinkah seseorang itu dengan berbakti kepada kedua orang tua ada berpengaruh pada kesuksesannya? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Kita ngobrol santai ya. Jadi begini kawan-kawan, sukses itu banyak ya, bukan tolak ukurnya itu harta. Jadi sebagian daripada kesuksesan itu yaitu bisa menjadi kaya raya, artinya sukses banyak di bidang harta. Nah, kekayaan yang didapatkan secara kebiasaan itu tentu dengan bekerja keras, berbisnis dan lain sebagainya. Ini kok dibilang berkat berbakti kepada ibunya. Lantas bagaimana hubungan kedua hal ini? Kita pelajari dulu sistem orang yang ketika menjalankan bisnis ataupun suatu pekerjaan yang ia tekuni itu butuh daya pikir dan butuh kesabaran yang kuat. Nah, ketika seseorang berbakti kepada ibunya, itu insya Allah kebiasaan orang tersebut itu mempunyai
hati yang bersih, jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, sehingga ketika dia memutuskan suatu keputusan, misalkan dia ingin memutuskan ingin usaha ini, usaha itu, nah keputusan yang dia ambil itu akan selalu tepat. Kenapa? Karena dia memutuskan suatu keputusan ataupun suatu perkara dalam keadaan hatinya itu tenang, jiwanya tentram. Kebanyakan orang salah mengambil sikap, mengambil suatu keputusan tidak pada tempatnya, ataupun yang sering kita dengar itu salah keputusan. Kenapa? Ya mungkin saja karena memang otaknya lagi rumet, apalah pokoknya itu. Nah, ketika seseorang dalam keadaan hatinya gelisah, keputusan yang diambil itu kebiasaan selalu salah. Kenapa? Karena dia memutuskan suatu keputusan dalam keadaan, bisa saja dalam keadaan marah, keadaan stres, ataupun keadaan kurang fit, sehingga keputusan yang dia ambil salah. Ketika seseorang mengambil keputusan yang salah, maka hasilnya juga akan salah, tidak sesuai dengan rencana. Sehingga walaupun dia bekerja keras, karena memang keputusan pertama kali yang diambil itu sudah salah, hasilnya juga akan menyeleweng, artinya menyimpang dari yang direncanakan. Nah, dari sini saja bisa kita simpulkan bahwasanya hubungan kesuksesan seseorang dengan berbakti kepada kedua orang tua ataupun kepada ibu bapak itu jelas. Itu dari konsep keduniaan, ya, konsep sistem kita bekerja. Seperti yang kita bilang tadinya, orang yang berbakti kepada kedua orang tua biasa itu hatinya bersih, jiwanya cemerlang. Nah, bila kita selidiki lebih panjang, orang-orang yang sukses itu semangatnya tinggi, kesabarannya itu luas. Kita mengambil kisah daripada Yusuf Hamka, Yusuf Hamka. Apa kata beliau? Beliau ada mengisahkan di dalam satu video bahwasanya di luar sana beliau kan belum dikenal, tidak seperti di Indonesia dikenal beliau adalah sebagai bos jalan tol orang kaya. Tapi ketika di luar sana, di luar Indonesia, beliau direndahkan karena pakaiannya sederhana. Tapi beliau mengatakan beliau tidak pernah marah, karena beliau sadar di sana memang orang-orang di sana tidak mengenal beliau. Ngapain kita mesti marah? Begitu kata beliau. Jadi intinya orang-orang yang sukses itu mereka memang punya kesabaran yang tinggi, semangat yang tinggi. Nah, ketika seseorang berbakti kepada ibunya, itu kebiasaan memiliki mindset ataupun cara-cara berpikir seperti ini, mempunyai jiwa semangat tinggi, selalu bersemangat, tidak mudah marah, selalu rileks, sehingga suatu keputusan yang diambil itu selalu tepat. Nah, saya rasa di sini kita sudah bisa meyakini secara ilmiah atau secara logikanya memang orang yang berbakti kepada ibunya ini akan semakin mudah untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Jadi kawan-kawan, berusaha memang wajib, bekerja keras itu memang harus. Namun faktor pendukung lain itu harus kita iringi. Umpamanya bekerja sambil berdoa, bekerja sambil berbuat kebaikan. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mudah sukses. Kalau kita hanya fokus pada pekerjaan, kebiasaan kita bisa terjatuh. Dalam arti kata, kalaupun kita sukses suatu saat nanti mungkin kita bisa jadi sombong. Kalau sudah jadi sombong, udahlah, apapun yang kita miliki itu sebenarnya nggak ada artinya lagi kalau membuat kita itu berubah daripada sifat kemanusiaan yang seharusnya manusia itu mempunyai jiwa sosial, mempunyai rasa peduli terhadap sesama. Nah, kalau misalkan kita tidak diiringi dengan doa,
tidak diiringi dengan amalan misalkan berbakti kepada ibu, bisa saja kesuksesan itu akan meruntuhkan kita. Intinya jelas, berusaha saja tidak cukup. Oh, memang ada yang mengatakan walaupun kita berbakti kepada ibu kita kan, kalau takdir kita tidak kaya tetap tidak kaya. Ya betul. Jadi begini kawan-kawannya, perkara rezeki itu memang sudah diatur. Rezeki sudah diatur betul. Itu terbina daripada sekira-kira ataupun dari. Apa maksud sekira-kira ataupun dari? Nah, misalkan rezeki sudah ditanggung. Oke, memang itu betul. Dari mana? Itu dari sekira-kira keyakinan kita, etikat kita bahwasanya ini, misalkan kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan bekerja? Bekerja itu memang kita diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar. Nah, di dalam ikhtiar tersebut ada namanya ikhtiar bumi, ada langit. Artinya kebiasaan pengusaha-pengusaha ada yang mengistilahkan ada jalur langit, ada jalur bumi. Nah, jalur bumi itu bagaimana? Ya kita bekerja, apa yang bisa kita kerjakan, kita pikirkan bisnis apa yang bisa kita olah menjadi uang. Nah, kalau jalur langit bagaimana? Nah, inilah salah satunya berbakti kepada ibu. Nah, ketika kita menggabungkan jalur langit dan jalur bumi, kebiasaan sesuatu yang kita targetkan itu akan mudah kita capai. Begitu kawan-kawannya, semangat bagi para pejuang rupiah. Jangan lupa selalu minta doa restu ibumu. Insya Allah apa yang kau kerjakan itu akan membawakan hasil kalau memang itu yang terbaik bagimu. Dalam arti kata misalkan begini, kita ingin kaya raya, kita meminta doa kepada ibu supaya kita kaya raya, banyak harta, banyak mobil, tapi itu tidak tercapai. Kenapa? Ya karena mungkin bisa jadi itu memang yang terbaik bagimu. Menurut ilmu Allah, engkau lebih baik tidak terlalu banyak harta. Karena bisa saja kalau kau terlalu banyak harta, hatimu yang dulunya itu lembut, baik, tidak sombong, bisa saja berubah menjadi sombong kalau kau sudah punya segalanya. Sekarang okelah, di saat kita miskin, andai saya kaya, ingin berbagi, ingin itu. Kenapa Anda ingin berbagi? Ya mungkin karena bisa saja ketika dalam keadaan miskin hati Anda baik. Ketika diberikan kekayaan bisa saja berubah Anda menjadi sombong, makanya tidak diberikan. Nah, jadi intinya hal ini tidak bertentangan dengan pembahasan berbakti kepada kedua orang tua. Karena kesuksesan itu bukan semata-mata dari uang dan harta. Apapun yang engkau inginkan, engkau berusaha, bekerja, kemudian mintalah ridho dari orang tuamu, terutama ibumu. Semangat para pejuang rupiah. Semoga kalian semua sukses dan kita semua sukses mencapai apa yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.